Jejak Portugis di Sulawesi, perang dan diplomasi di Tanah Makassar. Ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kaki di Nusantara pada abad ke-16, salah satu kekuatan maritim terbesar, yaitu Portugis, melihat Sulawesi sebagai pusat strategis yang menghubungkan berbagai kerajaan di Indonesia Timur. Tanah Makassar menjadi pusat perhatian karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, kehadiran Portugis tidak serta-merta diterima oleh para penguasa lokal. Pertemuan budaya, perdagangan, perang, dan diplomasi antara Portugis dan Kesultanan Goa mengukir sejarah penting dalam perjalanan Nusantara. Awal kehadiran Portugis di Sulawesi. Bangsa Portugis pertama kali tiba di wilayah Nusantara pada awal abad ke-16 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah dan menyebarkan agama Katolik. Mereka lebih dahulu menjejakkan kaki di Maluku dan Ternate, sebelum akhirnya melirik Makassar, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan maritim yang sibuk. Kehadiran Portugis menjadi titik pertemuan antara kekuatan asing dan budaya lokal di Tanah Makassar, yang kala itu dipimpin oleh Kesultanan Goa di bawah pemerintahan Raja Tuni Palangga. Kesultanan Goa sendiri memiliki kekuatan militer dan pengaruh besar di kawasan tersebut, yang menjadikannya salah satu kerajaan paling kuat di Sulawesi. Saat Portugis menawarkan diri untuk bekerja sama dalam perdagangan dan meminta izin membangun pos dagang, Raja Goa melihat kesempatan ini sebagai cara untuk memperluas jaringan perdagangan kesultanan. Namun, hubungan antara Portugis dan Kesultanan Goa tidak selamanya berjalan harmonis. Pertemuan pertama dan diplomasi yang renggang. Pada awalnya, Kesultanan Goa menyambut baik kedatangan Portugis sebagai mitra dagang. Sultan Goa berharap bisa mengembangkan kerjasama untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap persenjataan dan kekayaan yang dibawa oleh bangsa Eropa. Di sisi lain, Portugis menginginkan monopoli perdagangan rempah di kawasan tersebut. Suatu ketika, terjadi pertemuan antara perwakilan Portugis dan Raja Goa yang membawa serta para penasihatnya. Dalam pertemuan itu, diplomasi menjadi perbincangan utama. Percakapan antara Raja Goa dan perwakilan Portugis. Perwakilan Portugis, Yang Mulia, kerajaan kami hanya menginginkan kedamaian dan perdagangan yang saling menguntungkan. Kami datang dengan niat baik dan berharap bisa menjalin hubungan dagang yang erat dengan Kesultanan Goa. Raja Goa, jika kami menyambut baik kedatangan kalian, tetapi ketahuilah, Kesultanan Goa tidak tunduk pada kekuatan asing manapun. Kami menerima kalian sebagai sahabat, bukan sebagai penguasa di tanah kami. Perwakilan Portugis, tentu saja, Yang Mulia. Kami hanya ingin bekerja sama dengan kehormatan dan saling menguntungkan. Awalnya, diplomasi berjalan lancar, dan Portugis mendapatkan izin untuk berdagang di wilayah Kesultanan Goa. Namun, seiring berjalannya waktu, Portugis mulai menunjukkan keinginan untuk mendominasi perdagangan di wilayah tersebut. Hal ini memicu ketegangan dengan para pedagang lokal yang merasa terganggu dengan kebijakan monopoli Portugis. Awal mula ketegangan. Ketegangan mulai meningkat ketika Portugis tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga berupaya menyebarkan agama Katolik. Meskipun Kesultanan Goa dikenal toleran terhadap berbagai kepercayaan, upaya Portugis untuk menyebarkan agama secara agresif menjadi hal yang tidak diterima oleh sebagian masyarakat dan pemimpin lokal. Selain itu, kebijakan Portugis yang menekan harga rempah-rempah dan mencoba memonopoli jalur dagang membuat para pedagang Makassar kehilangan keuntungan. Sultan Goa melihat tindakan ini sebagai bentuk ketidakadilan dan ancaman bagi otonomi kesultanan. Akibatnya, hubungan antara Kesultanan Goa dan Portugis mulai memburuk. Sultan kemudian mengambil keputusan untuk membatasi aktivitas Portugis di wilayahnya, yang akhirnya memicu konflik antara kedua pihak. Perang dan perlawanan. Pada pertengahan abad ke-16,
ketegangan yang terjadi antara Portugis dan Kesultanan Goa mencapai puncaknya. Sultan Goa mengumpulkan para panglima dan prajuritnya untuk menghadapi Portugis. Benteng pertahanan didirikan di sepanjang pesisir, dan Sultan Goa meningkatkan kekuatan angkatan lautnya untuk melindungi wilayah kekuasaannya. Percakapan Sultan Goa dengan Panglima Perang. Sultan Goa, Portugis telah melampaui batas. Mereka datang sebagai sahabat, namun kini ingin memonopoli dan mengekang kita di tanah sendiri. Kita tidak akan tinggal diam. Panglima Perang Goa, kami siap, Yang Mulia. Pasukan Goa akan mempertahankan setiap jengkal tanah ini dari penjajah yang menginjakkan kaki di sini. Sultan Goa, perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi demi masa depan Goa. Jika kita tidak berdiri sekarang, kita akan kehilangan kedaulatan kita. Dengan semangat juang yang tinggi, Kesultanan Goa melancarkan perlawanan sengit terhadap Portugis. Pertempuran berlangsung di pesisir dan laut, dengan angkatan laut Goa yang tangguh dan terlatih. Portugis, yang biasanya mendominasi dengan persenjataan dan taktik militer modern, harus menghadapi perlawanan yang tak terduga dari prajurit-prajurit Goa. Keberhasilan dan pengaruh Kesultanan Goa. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Portugis akhirnya dipaksa mundur dari wilayah Goa. Keberhasilan Kesultanan Goa dalam mengusir Portugis meningkatkan reputasi Sultan Goa sebagai pemimpin yang berani dan tangguh. Kesultanan Goa tidak hanya mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga menginspirasi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk melawan upaya kolonialisasi oleh bangsa asing. Kemenangan ini membawa pengaruh besar bagi Kesultanan Goa, yang kemudian memperluas kekuasaannya di Sulawesi dan menjadi pusat perdagangan yang bebas dari campur tangan Portugis. Dengan terjaganya kedaulatan, Goa mampu menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, India, dan Tiongkok, yang mendatangkan kekayaan dan kekuatan bagi kesultanan. Warisan perlawanan Goa terhadap Portugis. Perlawanan Kesultanan Goa terhadap Portugis meninggalkan jejak yang dalam sejarah Sulawesi. Melalui kekuatan dan ketegasan Sultan Goa, rakyat Makassar dapat mempertahankan identitas dan kebudayaan mereka dari pengaruh asing. Kisah heroik ini terus dikenang sebagai bagian dari perjuangan panjang Nusantara dalam mempertahankan kedaulatannya. Benteng Somba Opu dan berbagai situs sejarah di Makassar menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa itu. Hingga kini, semangat perjuangan Kesultanan Goa terus hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yang mengingat bagaimana leluhur mereka berjuang demi mempertahankan kedaulatan dari penjajah. Kesimpulan, jejak Portugis di Sulawesi adalah bagian penting dari sejarah Nusantara yang mencatat dinamika antara kolonialisme dan perlawanan lokal. Meskipun Portugis membawa pengaruh dalam bidang perdagangan dan teknologi, Kesultanan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Goa berhasil menjaga kedaulatan mereka dengan tegas. Pertemuan antara Portugis dan Kesultanan Goa menciptakan kisah diplomasi dan perlawanan yang menjadi bukti keteguhan hati para penguasa dan rakyat Sulawesi dalam menjaga kemerdekaannya. Jejak perlawanan Goa terhadap Portugis bukan hanya sekadar kisah dalam sejarah, tetapi juga menjadi simbol semangat perjuangan bagi generasi selanjutnya.